Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin mempresentasikan UAS semester dasar tahun ajaran 2025-2026 dengan mata kuliah proses manufaktur, program studi teknik industri dengan dosen pengampu Dr. Adi Rusti, Widya STMT, TP IPM, kelas C243E. Baik, di sini disusun dengan saya, Saiful Umam, dengan NIM 3524 11207. Baik, yang soalnya berikan penjelasan dari gambar satu sebagai berikut. Nama proses, jelaskan bagian dari setiap prosesnya, dari input proses output, apa kelebihan, kekurangan, dan tantangannya. Berikan contoh implementasi lainnya pada sebuah manufaktur. Eh, Gambarnya seperti di slide ini. Jawaban pertama, nama prosesnya yaitu proses manufaktur filamen nanokomposit untuk teknologi 3D printing, Fusion Depositing Modeling atau FDM. Proses ini menggabungkan polimer sebagai mata dasar, nanopartikel logam atau oksida logam M atau MO, nanopartikel, ekstrusi filamen, pembuatan desain CAD, proses pencetakan menggunakan printer 3D. Tujuan proses ini adalah menghasilkan produk dengan sifat mekanik, thermal, dan antibakterial yang lebih baik dibandingkan filamen biasa. Dan selanjutnya ada tahap 1 yaitu persiapan material. Inputnya ada polimer, PLA, HBS, PETG, dan lain-lain. Nanopartikel, logam, oksida logam, Ag, CuO, ZnO, TiO2. Dalam prosesnya yaitu pencampuran polimer dengan nanopartikel, homogenesis agar nanopartikel tersebar merata. Outputnya yaitu campuran material nanokomposit siap diekstrusi. Fungsinya meningkatkan kekuatan material, menambah sifat antibakteri, meningkatkan ketahanan panas. Baik, yang kedua ada tahap filamen extrusion. Inputnya yaitu campuran polimer dan nanopartikel. Prosesnya satu, material dimasukkan ke hopper. Kedua, screw-nya digerakkan oleh motor. Ketiga, heaternya melelehkan material, material didorong menuju die, dan yang terakhir yaitu die membentuk diameter filamen tertentu. Outputnya yaitu ada filamen nanokomposit. Komponen utamanya yaitu ada satu hopper, dua motor, tiga ada screw, keempat ada heater, kelima ada controller, yang keenam ada di. Baik, yang selanjutnya ada tahap ketiga, produksi filamen. Inputnya yaitu material hasil ekstrusi. Prosesnya yaitu satu pendinginan filamen, kedua ada pengukuran diameter filamen, yang ketiga ada pengulungan ke spool. Outputnya yaitu ada filamen siap digunakan pada printer 3D. Karakteristiknya yaitu ada satu diameter konsisten 1,75 mm atau 2,85 mm. Yang kedua ada homogen, yang ketiga ada mudah dicetak. Terus yang lanjutnya ada tahap desain CAD 3D desain. Input kebutuhan produk. Prosesnya yaitu ada satu mendesain objek menggunakan software CAD, kedua ada konversi file menjadi format STL, yang ketiga ada silicing menjadi G-code. Outputnya yaitu file yang dibaca printer 3D. Ada software CAD, satu ada AutoCAD, kedua ada SolidWorks, ketiga ada Fusion 360, yang keempat ada CATIA. Tahap kelima yaitu proses 3D printing. Inputnya yaitu filamen nanokomposit, file G-code. Prosesnya yaitu ada satu filamen masuk ke extruder, kedua ada heater melelehkan filamen, yang ketiga ada nozzle mengeluarkan material, yang keempat ada material disusun lapis demi lapis atau layer by layer. Outputnya yaitu ada produk jadi sesuai desain. Komponen utamanya yaitu ada motor extruder, heater, nozzle, dan wheel plate. Baik, untuk produk hasilnya, output akhir produk produk manufaktur berbasis nanokomposit seperti satu prostetik kaki, prostetik tangan, peralatan medis, antimikrobial device, dan komponen teknik. Manfaatnya yaitu ada ringan, kuat, biaya rendah, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan dan kekurangan proses. Kelebihannya ada satu, desain fleksibel, waktu produksi sangat cepat, minim limbah material, biaya prototipe rendah, dapat membuat bentuk kompleks, sifat material meningkat karena nanopartikel. Yang terakhir ada cocok untuk personalisasi produk medis. Kekurangannya ada satu, kecepatan produk massal relatif rendah, kekuatan produk masih dipengaruhi oleh layar,
Harga nanopartikel cukup mahal, membutuhkan kontrol suhu yang tepat, resiko penyumbatan nozzle akibat aglomerasi nanopartikel, dan terakhir ada ukuran produk terbatas oleh volume printer. Tantangan dalam implementasi. Tantangan teknisnya ada satu, distribusi nanopartikel harus merata. Yang kedua ada kontrol diameter filamen harus presisi. Yang ketiga ada mencegah penyumbatan nozzle. Yang keempat ada menjaga kualitas layer. Dan yang terakhir ada optimasi parameter pencetakan. Tantangan di dunia industrinya ada standarisasi kualitas produk, skalabilitas produksi, sertifikasi produk medis, dan biaya investasi mesin dan material. Untuk contoh implementasi lain di industri manufaktur, yang pertama ada contoh di industri otomotif, ada dashboard kendaraan dan bracket housing komponen. Selanjutnya ada industri kesehatan, ada prostetik tangan dan kaki, implan sementara, dan alat bantu rehabilitas. Selanjutnya ada implementasi di industri dirgantara, ada komponen ringan pesawat, prototipe aerodinamika. Selanjutnya ada industri elektronik, ada casing perangkat elektronik, lalu ada dudukan sensor. Yang terakhir, implementasi di industri pendidikan dan riset untuk model pembelajaran dan prototipe penelitian material. Baik, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi UAS proses manufaktur. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.